Pemirsa, kedua orang tua dan keluarga besar almarhum Brigadir Yosua Huta Barat menilai perkembangan pengusutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua semakin membingungkan. Setelah tim khusus Mabes Polri menghentikan laporan adanya peristiwa tembak-menembak, peristiwa percobaan pemerkosaan dan pelecehan seksual, kini justru ada penambahan tempat kejadian perkara baru, yakni di Magelang, Jawa Tengah. Tim khusus Mabes Polri menghentikan laporan adanya peristiwa tembak-menembak, peristiwa percobaan pemerkosaan, serta laporan pelecehan seksual yang terkait dengan kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Tim sus juga menambahkan tempat kejadian perkara baru di Magelang, Jawa Tengah. Rentetan hal tersebut membuat pihak keluarga almarhum Brigadir Yosua menilai pengusutan kasus ini semakin membingungkan. Bahkan jumlah anggota polisi yang diduga terlibat dan melanggar kode etik profesi pun bertambah. Dengan kondisi terkini tersebut, pihak keluarga almarhum Brigadir Yosua mendorong tim sus untuk memproses pidana semua anggota kepolisian yang mencoba terus merekayasa dan menutup-nutupi penyebab tewasnya Brigadir Yosua. Pihak keluarga pun meminta istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, untuk segera memberi keterangan secara jujur agar proses penyidikan berjalan transparan. Harapan kami ke depan biar terbuka ini segala permasalahan, biar jangan timbul spekulasi-spekulasi di tengah-tengah masyarakat. Kiranya Bu Putri membuka diri untuk memberikan keterangan apapun yang diperlukan, membuka dirilah. Tidak hanya meminta agar Putri Chandrawati istri Verdi Sambo untuk segera memberi keterangan agar proses penyidikan berjalan transparan. Keluarga almarhum Brigadir Yosua juga berharap agar institusi Polri turut membantu merehabilitasi nama baik almarhum Yosua juga kedua orang tuanya karena laporan dugaan pelecehan seksual yang dituduhkan sudah dihentikan. Dari Muaro Jambi, Bayu Alfarizi, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui tanggapan keluarga ini terhadap perkembangan pengusutan kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat, kita segera bergabung dengan reporter TV One, ada rekan Bayu Alfarisi yang langsung melaporkan dari Muaro Jambi. Bayu, selamat sore, seperti apa kemudian tanggapan dari keluarga karena setelah kasus dugaan pelecehan seksual ini sudah dihentikan oleh Mabes Polri? Baik. Agita, selamat sore. Selamat sore pemirsa, saya mengabarkan kepada Anda dan pemirsa, saya berada di depan rumah orang tua Brigadir Yosua di Sungai Bahar, Unit 1 di Kabupaten Muaro Jambi. Benar tadi Agita bahwa dengan dihentikannya kasus pelecehan seksual dan aksi tembak-menembak yang pernah dilaporkan dan saat ini sudah dihentikan prosesnya oleh tim sus Mabes Polri, maka tadi pihak orang tua dari Brigadir Yosua mengharapkan adanya rehabilitasi nama baik terhadap almarhum Brigadir Yosua dan pihak keluarga sendiri. Mereka berharap bisa dipulihkan karena sudah berlarut-larut permasalahan tersebut menghantui daripada keluarga dan keluarga Brigadir Yosua di Muaro Jambi ini. Brigita, saya juga kabarkan kepada Anda, selain itu juga pihak keluarga berharap bahwa proses penyelidikan yang dilakukan oleh tim sus terhadap beberapa personil kepolisian yang diduga ikut merekayasa kasus ini juga dapat diproses sebaik mungkin. Mereka berharap tidak hanya ditindak secara etik, namun juga unsur pidananya juga harus diikuti. Karena memang mereka merasa dirugikan karena ini ternyata banyak ditemukan rekayasa. Begitu, Agita. Anda mengatakan bahwa keluarga saat ini tentunya ingin ada pemulihan nama baik, kemudian juga menginginkan adanya pengusutan tuntas tentunya terhadap beberapa personil Polri yang saat ini masih ditengarai. Apakah sampai saat ini keluarga betul-betul mendapatkan keterbukaan informasi terkait dengan kelanjutan pemeriksaan ataupun proses penyidikan yang saat ini tengah berlangsung? Seberapa terbukakah keluarga ini mendapatkan akses informasi? Agita, pagi tadi saya sempat berbincang dengan Pak Samuel yang merupakan orang tua
ayahanda dari almarhum Brigadir Joshua sebelum melakukan peribadatan ke gereja. Beliau mengatakan kepada kami dia belum mendapatkan informasi lebih lanjut tentang bagaimana proses keterlibatan anggota polisi lainnya dalam rekayasa kasus ini. Tetapi beliau hanya mendapatkan informasi-informasi bahwa terus berkembangnya kasus ini menyeret banyak personil kepolisian itu dari media. Sementara untuk komunikasi dengan pihak pengacara sejauh ini belum dilakukan kembali. Begitu kita. Oke. Artinya sampai saat ini pihak keluarga masih terus mengikuti perkembangan penyidikan atau proses penyidikan saat ini, apakah lewat media ataupun lewat mana? Yang disampaikan oleh Pak Samuel Huta Barat bahwa kasus ini mereka ikuti dari media dan perkembangan kasus ini juga mereka pantau dari media. Dan terakhir mereka mendapatkan kabar bahwa ya ada 31 anggota kepolisian yang saat ini sedang diperiksa, bahkan diantaranya sudah ditempatkan di ruangan khusus di Makobrimob untuk dilakukan pemeriksaan lebih intensif. Ini artinya bahwa Pak Samuel berharap kasus ini tidak hanya diselesaikan secara etik kepolisian, namun juga siapapun yang terlibat merekayasa ataupun menutupi kasus tewasnya Brigadir Joshua dapat dibuka seterang-terangnya dan seadil-adilnya. Gitu. Ya, kita tentunya mengharapkan kasus ini bisa dibuka seterang-terangnya. Bagaimana kondisi keluarga saat ini, Bayu? Anda bisa gambarkan untuk aktivitas keluarga dalam beberapa hari terakhir ini dan kemudian khusus untuk kondisi sang ibunda. Ibunda Brigadir Joshua tidak kembali ke rumah. Kemarin memang sempat beberapa hari lalu dilarikan ke rumah sakit karena terjadi penurunan kesehatan. Dan saat ini ibunda sudah berada kembali di rumah untuk menjalani rawat jalan. Sedangkan ayahanda sendiri yaitu Bapak Samuel Huta Barat saat ini juga tengah mendampingi ibunda Brigadir Joshua untuk terus memantau perkembangan kesehatan Ibu Roslin Simanjuntak tersebut. Baik, kita harapkan kondisi keluarga tentunya bisa segera semakin membaik dan juga sehat. Terima kasih Bayu Alfarisi, laporan langsung dari Muaro, Jambi.